Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Di sini kita kembali bertemu dalam sebuah perjalanan spiritual. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi suatu amal ibadah yang diterima dan diberkahi oleh Allah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menghilangkan benda-benda yang membawa energi negatif dari rumah kita. Terkadang, benda-benda di sekitar kita bisa mempengaruhi suasana hati dan energi kita tanpa kita sadari. Dalam kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita mencari tahu lebih lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar betapa pentingnya mengelilingi diri kita dengan energi positif. Membersihkan rumah dari benda-benda yang membawa energi negatif bisa menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Walaupun terdengar seperti tahayul, banyak orang percaya bahwa benda-benda tertentu dapat mempengaruhi kesejahteraan kita berdasarkan pengalaman hidup dan tradisi yang diwariskan. Benda pertama adalah pakaian yang tidak lagi dipakai. Setiap barang yang kita miliki menyimpan jejak energi dari masa lalu kita. Setiap benda memiliki tanda tangan energinya sendiri, dan pakaian yang tidak lagi kita pakai bisa menjadi simbol dari fase kehidupan yang sudah kita tinggalkan. Ini bisa mencerminkan kebiasaan lama, hubungan yang telah berakhir, atau impian yang sudah kita lupakan. Menyimpan pakaian ini bisa menghambat energi kita karena mereka membawa kenangan yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk secara sadar meninjau lemari pakaian kita. Setiap pakaian yang kita pilih untuk dilepaskan adalah simbol pelepasan energi yang lama. Proses ini bukan sekedar merapikan, tetapi juga merupakan perjalanan introspektif untuk mengakui dan menghargai peran setiap pakaian dalam hidup kita. Dengan berterima kasih dan melepaskan pakaian-pakaian ini, kita membuka ruang bagi energi baru yang lebih selaras dengan tujuan hidup kita. Benda kedua adalah barang yang berantakan. Kekacauan, mulai dari tumpukan kertas yang tidak disortir hingga barang-barang yang berserakan, mencerminkan keadaan pikiran dan jiwa yang tidak teratur. Kekacauan ini dapat menghambat aliran energi positif, menciptakan blokade yang mempengaruhi suasana hati, produktivitas, dan kesejahteraan kita. Menciptakan ruang yang tenang dan teratur memungkinkan energi mengalir dengan bebas. Ini bukan hanya soal kerapian fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung relaksasi dan penyegaran. Menjaga lingkungan yang rapi dan teratur membantu kita menyelaraskan energi fisik dengan aspirasi spiritual kita. Benda ketiga adalah barang-barang yang rusak. Barang-barang yang rusak menyimpan energi stagnan yang dapat menghambat perjalanan kita menuju pemenuhan dan pencerahan spiritual. Barang-barang ini melambangkan sisa-sisa masa lalu yang mungkin belum terselesaikan atau energi yang tidak lagi sesuai dengan tujuan kita. Untuk mengatasi ini, pertama-tama kita harus secara sadar mengakui nilai dan fungsi barang-barang tersebut dalam hidup kita. Setelah itu, kita bisa membuang barang-barang yang rusak dengan penuh rasa hormat dan syukur. Proses ini bukan hanya tindakan membuang fisik, tetapi juga ritual spiritual untuk melepaskan energi yang stagnan. Benda keempat adalah kaos kaki tunggal dan pakaian dalam yang usang. Kaos kaki yang tinggal sebelah dan pakaian dalam yang usang bisa menjadi simbol ketidaklengkapan dan kekacauan dalam ranah energi kita. Barang-barang ini, meskipun tampak sepele namun dapat mencerminkan sikap kita terhadap perawatan diri dan nilai pribadi.
Mengganti barang-barang ini dengan yang baru dan berkualitas tinggi mengirimkan pesan kepada diri sendiri dan alam semesta bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Tindakan ini, meskipun tampak sederhana, sangat signifikan dalam mengubah energi menuju keberlimpahan dan kelengkapan. Benda kelima adalah sepatu yang tidak terpakai atau rusak. Sepatu yang tidak terpakai atau rusak seringkali dianggap sebagai simbol terhambatnya hidup kita oleh kesalahan masa lalu atau masalah yang belum terselesaikan. Sepatu melambangkan perjalanan hidup kita, dan sepatu yang rusak mencerminkan stagnasi atau langkah yang tidak kita ambil dengan benar. Merawat sepatu dengan baik menunjukkan kesiapan kita untuk melangkah maju dan menghadapi tantangan baru, sementara sepatu yang terabaikan membawa energi negatif yang bisa menghambat kemajuan kita. Dengan melepaskan sepatu yang rusak atau tidak terpakai, kita melepaskan energi negatif dan membuat ruang bagi energi baru yang lebih positif. Selanjutnya, cermin yang pecah. Cermin yang pecah telah lama dianggap membawa nasib buruk dan energi negatif. Cermin diyakini tidak hanya memantulkan gambar fisik, tapi juga energi ruang di sekitarnya. Cermin yang pecah bisa menjadi simbol ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan dalam hidup kita. Membuang cermin yang pecah dan menggantinya dengan yang baru dapat membantu mengembalikan harmoni dan keseimbangan energi dalam rumah kita. Benda ketujuh adalah barang-barang dari orang yang sudah tidak ada. Barang-barang milik orang yang sudah tiada membawa energi emosional dan spiritual yang mendalam. Menyimpan barang-barang ini dapat menghambat kita untuk mencapai potensi penuh kita. Oleh karena itu, penting untuk secara sadar memilih barang-barang yang masih memiliki nilai positif dan melepaskan yang membawa kenangan menyakitkan. Sebagai penutup, penting untuk menyadari bahwa barang-barang di sekitar kita tidak hanya memiliki nilai fisik, tetapi juga membawa energi yang dapat mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Dengan secara sadar memilih dan merawat barang-barang di rumah kita, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan menyenangkan, namun juga mengundang energi positif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Semoga dengan menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi bermanfaat dan menggantinya dengan yang baru dan berkualitas, kita dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga energi positif selalu menyertai langkah-langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.